Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sore itu, langit merona jingga di atas rumah besar peninggalan orang tua Nadira. Rumah itu sudah berumur puluhan tahun, berdinding kokoh dengan jendela kayu yang catnya mulai terkelupas. Namun, bagi Nadira, rumah itu adalah saksi segala suka dan dukanya sejak kecil. Ia yang menjaga kebersihan, mengepel lantai, menambal atap bocor, hingga membersihkan halaman yang penuh dedaunan jatuh. Semua ia lakukan sendirian sejak kedua orang tuanya wafat 5 tahun lalu. Namun, meski ia merawat rumah itu dengan penuh cinta, keluarga besarnya tidak pernah benar-benar menghargainya. Kakak-kakaknya, Raka, Ratna, dan Reza, selalu datang hanya ketika ada urusan penting, entah itu sekadar kumpul keluarga atau membicarakan warisan. Mereka datang dengan pakaian rapi, wajah penuh senyum, tapi seringkali menyisakan ucapan-ucapan yang menusuk hati. Hari itu, ruang tamu rumah warisan tampak ramai. Raka, si sulung yang kini sukses sebagai pengusaha, duduk santai di kursi rotan dengan kemeja putih dan parfum mahal. Ratna, yang sudah menikah dengan pria kaya, asyik men-scroll ponselnya sambil tertawa kecil. Reza, anak ketiga yang bekerja di luar kota, sesekali melontarkan lelucon hingga membuat suasana penuh tawa. Sementara itu, Nadira duduk di pojok ruangan, mengenakan daster sederhana berwarna biru pudar. Ia hanya diam, sesekali menunduk sambil meremas ujung kainnya. Hatinya berdebar, sebab dari awal obrolan, ia tahu akan ada sesuatu yang membuatnya merasa tak dianggap lagi. Benar saja, aku sudah booking hotel di Bali untuk akhir bulan ini, kata Raka dengan nada bangga. Tempatnya mewah, ada kolam renang pribadi, cocok buat refreshing setelah sibuk kerja. Ratna langsung menimpali dengan semangat. Wah, enak sekali. Aku sudah lama pengen ke Bali lagi. Anak-anak pasti senang banget. Kalau bisa, kita sekalian ke Ubud juga. Kak, katanya sekarang lagi musim festival. Reza terkekeh sambil menepuk paha. Mantap. Liburan keluarga besar. Mumpung kita semua bisa kumpul. Jarang-jarang begini, kan? Obrolan mereka mengalir hangat, penuh canda dan tawa. Suara mereka memenuhi ruang tamu yang biasanya sepi. Tapi di tengah keriuhan itu, ada satu sosok yang nyaris tak terlihat, Nadira. Ia hanya menatap ke arah mereka dengan senyum tipis yang dipaksakan. Dalam hatinya, ada desir halus yang berubah menjadi perih. Kata-kata, liburan keluarga besar, seperti menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari itu. Nadira memberanikan diri untuk membuka suara, meski suaranya lirih. Liburan ke Bali, ya? Wah, kedengarannya seru sekali. Namun, bukannya mendapat respons hangat, ia justru menerima tatapan heran dari Ratna. Kakaknya itu melirik ke arah Raka, lalu tersenyum miring. Kamu mau ikut, Dir? Ratna sengaja menggantung kalimatnya, lalu melanjutkan dengan nada sinis. Bukan apa-apa, tapi kamu kuat nggak sih jalan-jalan jauh? Lagi pula, biaya hotel di sana lumayan. Jangan sampai nanti repot. Reza ikut menimpali sambil terkekeh. Iya, Dir. Kamu kan jarang keluar rumah. Takutnya nanti malah nggak betah. Ribet sendiri. Ucapan mereka bagai anak panah yang menancap di hati Nadira. Ia ingin menjawab, ingin membela diri bahwa ia juga pantas ikut, bahwa ia punya hak sebagai bagian dari keluarga. Tapi suaranya tercekat, lidahnya keluh. Raka, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Tapi bukan untuk membela, melainkan mempertegas. Sudahlah, liburan ini buat refreshing kita yang kerja keras di luar. Kamu kan di rumah saja, jadi nggak perlu ikut. Jaga rumah aja, ya, biar pas kita balik, rumah tetap rapi.
Dek, kalimat itu menghantam Nadira lebih keras daripada yang lain. Seolah perannya dalam keluarga hanyalah penjaga rumah, bukan saudara, bukan bagian dari kebersamaan mereka. Nadira tersenyum kaku, lalu menunduk. Air matanya sudah menggenang, tapi ia berusaha menahannya agar tidak jatuh di depan mereka. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Kak, aku jaga rumah. Suasana kembali riuh. Tawa mereka bergema, membicarakan. Ucapan Ratna bergema di telinga Nadira, lebih tajam daripada pisau. Kalau Nadira ikut, pasti cuma bikin repot. Lagi pula, siapa yang mau bayar biayanya? Saat itu juga, senyum tipis yang ia paksa terbitkan hilang seketika. Jantungnya serasa diremas. Tanpa banyak bicara, Nadira bangkit dari kursinya. Langkahnya tergesa, namun tetap berusaha terdengar ringan agar tak menimbulkan perhatian. Ia masuk ke kamarnya yang berada di ujung lorong, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Begitu pintu tertutup, pertahanannya runtuh. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Nadira menekapkan wajahnya di bantal, berusaha meredam suara isaknya. Ia tak ingin mereka di luar mendengar tangisnya. Tangis seorang adik bungsu yang selalu dianggap beban. Dalam tangisnya, ingatan masa lalu menyeruak. Setelah kedua orang tua mereka meninggal 5 tahun lalu, rumah besar itu jatuh ke tangan mereka berempat. Tapi siapa yang benar-benar merawatnya? Hanya Nadira. Dialah yang setiap pagi menyapu halaman, mengepel lantai, mengganti tirai usang, bahkan membetulkan genteng bocor dengan bantuan tetangga. Ketiga kakaknya jarang sekali ikut membantu. Raka sibuk dengan bisnis, Ratna sibuk dengan keluarganya, dan Reza sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Setiap kali mereka pulang, rumah sudah bersih, makanan tersedia, dan segala sesuatu rapi. Semua karena tangan Nadira. Namun tak sekalipun ada yang berkata, "Terima kasih." Yang lebih menyakitkan, mereka sering memperlakukannya seolah-olah ia hanyalah penjaga rumah yang tak punya masa depan. Nadira teringat jelas suatu malam, 2 tahun lalu, ketika Raka berkata kepadanya, "Kamu kan gak kuliah, Dir? Ya sudah, tinggal di rumah aja. Urus rumah. Itu juga sudah cukup berguna buat keluarga." Kalimat itu masih menancap hingga sekarang. Bukan karena ia tidak ingin bersekolah lebih tinggi, tapi karena kesempatan itu dirampas darinya. Setelah orang tua mereka wafat, ia terpaksa berhenti kuliah agar bisa mengurus rumah dan menghemat biaya. Uang tabungan keluarga lebih banyak dipakai untuk kebutuhan kakak-kakaknya yang menikah atau memulai usaha. Nadira hanya bisa mengalah. Ia menutup mata. Air matanya semakin deras. Di satu sisi, ia menyayangi kakak-kakaknya. Tapi di sisi lain, rasa sakit karena selalu diremehkan membuat dadanya sesak. Tangannya meraba sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak itu berisi barang-barang peninggalan ibu. Selendang batik, bros perak, dan sebuah buku harian tua. Nadira membuka buku itu, membaca tulisan tangan ibunya yang halus. "Nadira, kelak ketika ibu tak ada, ingatlah bahwa kamu juga berharga. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya." Mata Nadira semakin basah. Kata-kata ibunya seperti pelukan hangat, tapi juga menambah perih karena begitu kontras dengan perlakuan kakak-kakaknya sekarang. Di luar kamar, tawa masih terdengar. Suara Ratna yang melengking, suara Reza yang tertawa terbahak, dan suara Raka yang tegas mengatur rencana perjalanan. Mereka sedang sibuk membicarakan restoran mana yang akan mereka coba di Bali, pantai mana yang akan mereka kunjungi, oleh-oleh apa yang akan dibeli. Sementara Nadira di dalam kamar, terpuruk dengan dada bergetar. Seolah ada dinding tinggi yang memisahkannya dari mereka. Padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja. Ia bergumam lirih. "Apa aku ini cuma pembantu di rumah sendiri? Kenapa mereka nggak pernah melihat aku sebagai bagian dari keluarga?" Nadira bangkit, berdiri di depan cermin tua. Wajahnya sembab, matanya bengkak, rambutnya berantakan. Ia menatap bayangannya sendiri. Ada marah, ada sedih, ada kecewa. Kenapa aku selalu dianggap beban? Padahal semua ini, rumah ini, tetap berdiri karena aku.
bisiknya dengan suara parau. Namun, meski hatinya hancur, Nadira masih mencoba mencari alasan untuk memaklumi. Mungkin kakak-kakakku hanya lupa. Mungkin mereka capek. Mungkin mereka tidak sadar menyakitiku. Ia terus mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai kemungkinan. Tapi setiap kali ingatan akan kata-kata Ratna muncul, hatinya kembali terluka. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia duduk di tepi pagi itu, udara segar menelusup masuk lewat jendela besar rumah warisan. Burung-burung berkicau di pepohonan halaman. Namun suasana hati Nadira sama sekali tak secerah langit biru. Dari balik tirai kamarnya, ia mendengar suara gaduh di ruang tamu, suara koper diseret, sandal berdecit, dan gelak tawa kakak-kakaknya yang bersiap untuk perjalanan. Nadira keluar perlahan, berdiri di ambang pintu kamarnya. Dari sana ia bisa melihat pemandangan yang terasa asing. Raka memanggul ransel besar. Ratna sibuk merapikan rambut anak-anaknya yang sudah antusias membawa mainan, sementara Reza mondar-mandir sambil mengecek tiket dan dokumen. Semua tampak penuh semangat, seolah mereka tengah menanti momen terbaik dalam hidup. Namun, tak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah Nadira. Sebuah mobil besar berhenti di depan pagar. Sopir yang mereka sewa turun, membuka bagasi, dan mulai memasukkan koper-koper mahal itu. Suasana semakin riuh. Ratna tertawa sambil berkata, "Ah, aku nggak sabar mau foto-foto di pantai nanti. Pasti bagus sekali." Anak-anaknya ikut bersorak, berlari ke arah mobil dengan ceria. Nadira berdiri terpaku di teras, mengenakan baju sederhana. Senyumnya kaku, tubuhnya terasa beku di antara keriuhan itu. Ia ingin sekali berkata, "Aku ikut ya," atau sekadar, "Jangan tinggalkan aku." Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, seperti ada dinding tinggi yang membuat suaranya tak mampu keluar. Reza yang terakhir kali lewat di dekatnya hanya melempar kalimat singkat, bahkan tanpa menatap wajahnya. "Nadira, jaga rumah ya." Hanya itu. Tak ada pelukan, tak ada senyum, bahkan tak ada rasa peduli. Seolah keberadaan Nadira hanya sebatas kunci rumah hidup yang bertugas memastikan semuanya aman sampai mereka kembali. Pintu mobil tertutup. Suara mesin meraung. Lalu mobil perlahan meninggalkan halaman. Dari celah pagar, Nadira melihat wajah-wajah penuh tawa di balik jendela. Anak-anak melambai kegirangan. Ratna sibuk membagikan cemilan. Raka dan Reza bercanda sambil memutar musik keras. Dan dalam sekejap, mobil itu menghilang di tikungan jalan. Keheningan merayap masuk ke halaman. Hanya ada angin yang menggerakkan dedaunan, serta dentingan kecil kunci rumah yang masih digenggam Nadira. Saat itulah air matanya jatuh, mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia berjalan perlahan ke pagar, berdiri di sana sambil menatap jalan kosong yang baru saja dilewati mobil keluarganya. "Kenapa? Kenapa mereka begitu tega?" bisiknya dengan suara bergetar. Rumah tua itu berdiri megah di belakangnya, tapi entah mengapa terasa begitu asing. Dulu, rumah itu adalah tempat kehangatan, tempat suara ibu memanggil makan, tempat ayah membacakan doa sebelum tidur. Tapi kini, rumah itu hanyalah sangkar besar, menyimpan kesepian, luka, dan air mata. Nadira masuk kembali, menutup pintu dengan perlahan. Ruang tamu yang tadi penuh tawa kini sunyi. Kursi rotan kosong, meja penuh remah makanan yang ditinggalkan terburu-buru. Nadira berjalan ke tengah ruangan, menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Di atas meja, ia menemukan sebuah brosur perjalanan yang jatuh dari tas Ratna. Di dalamnya, terpampang foto hotel mewah dengan tulisan, "Pengalaman liburan tak terlupakan di Bali." Nadira memegang brosur itu dengan tangan gemetar. Senyum pahit terukir di bibirnya. "Tak terlupakan, ya, memang aku juga tidak akan lupa. Bagaimana rasanya ditinggalkan." Ia meletakkan brosur itu kembali, lalu menuju dapur. Tangannya sibuk merapikan piring kotor dan gelas yang mereka tinggalkan. Ironis, pikirnya, bahkan di hari keberangkatan mereka, ia masih harus membereskan sisa-sisa keceriaan yang bukan miliknya. Selesai membereskan dapur, Nadira duduk di kursi kayu dekat jendela. Pandangannya kosong menatap halaman. Hari masih panjang,
Tapi ia merasa waktu berjalan lambat. Setiap detik menambah kesepian yang menggerogoti hatinya. Ia membuka ponselnya, berharap ada pesan dari salah satu kakaknya. Tapi layar kosong. Grup keluarga yang biasanya dipenuhi obrolan hanya berisi foto boarding pass yang dikirim Reza, disertai emoji tertawa. Tidak ada satupun pesan yang menyinggung dirinya. Air matanya kembali jatuh. Kenapa aku tetap berharap mereka ingat aku? Padahal berkali-kali aku dibuat kecewa, bisiknya lirih. Malam tiba. Rumah besar itu semakin sunyi. Angin malam masuk lewat celah jendela, membuat tirai berayun. Hari-hari berlalu dengan sepi yang menusuk. Sejak mobil keluarga besar itu melaju meninggalkan rumah, kehidupan Nadira terasa hampa. Pagi ia habiskan menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Siang duduk di ruang tamu menatap kosong. Malam hanya ditemani dengung jangkrik dan suara detak jam tua di dinding. Rumah yang dulu penuh cerita kini terasa bagai gua kosong yang menelan dirinya dalam kesunyian. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan sinarnya menyinari halaman depan dengan rona keemasan, Nadira duduk termenung di teras. Ia memeluk lutut. Pandangannya jatuh ke jalanan sepi. Angin membawa aroma tanah basah karena hujan siang tadi. Di dalam hatinya, luka itu masih segar. Ia masih mendengar gema suara Ratna yang sinis, masih teringat tatapan dingin Reza, dan kalimat Raka yang menusuk. Jaga rumah aja, ya. Saat sedang larut dalam pikirannya, sebuah suara menyapanya. Permisi, Mbak. Nadira mendongak. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pagar. Pakaiannya rapi, kemeja putih digulung hingga siku, celana kain abu-abu. Rambutnya mulai memutih tapi wajahnya teduh. Nadira berdiri, sedikit terkejut. Iya, Pak, ada perlu apa? Tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum ramah. Ia melangkah masuk setelah Nadira membukakan pagar. Saya kebetulan lewat sini, Mbak. Namanya Pak Surya. Saya pengusaha properti. Dari dulu saya sering memperhatikan rumah ini. Ia berhenti sejenak, menatap bangunan tua itu dengan pandangan kagum. Rumah ini indah sekali. Meski sudah tua, tapi punya nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi. Kalau dijual, saya mau beli dengan harga tinggi. Nadira terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Jual rumah? Ia sama sekali tidak pernah terpikir sampai detik itu. Bagaimanapun, rumah ini adalah warisan orang tua. Tempat ia tumbuh, tempat ia menghabiskan masa kecil, tempat terakhir ia melihat senyum ibu dan ayah. Namun, luka batin yang masih segar segera menyelinap ke dalam pikirannya. Kenapa aku harus menjaga rumah ini? Rumah ini bukan lagi rumah. Ini hanya sangkar yang membuatku menderita. Keluarga yang harusnya mengisi rumah ini malah pergi bersenang-senang tanpa peduli padaku. Untuk apa aku bertahan? Pak Surya seolah mengerti kebimbangan Nadira. Ia menambahkan dengan suara tenang. Saya serius, Mbak. Saya siap bayar tunai. Saya ingin rumah ini dijadikan bagian dari proyek Homestay Heritage yang sedang saya bangun. Jangan khawatir, bentuknya tetap saya rawat. Tidak akan dihancurkan. Tapi tentu, kalau Mbak tidak mau, saya tidak memaksa. Nadira menelan ludah. Hatinya berkecamuk. Ada bagian dirinya yang ingin berteriak. Tidak, ini rumah orang tuaku. Tapi ada pula suara lain yang berbisik lirih. Lepaskan. Ini kesempatan. Jangan terus terjebak dalam luka. Ia mencoba menahan getar di suaranya. Pak Surya, saya butuh waktu untuk memikirkan ini. Pria itu mengangguk bijak. Tentu, Mbak. Ambil waktu sebanyak yang dibutuhkan. Kalau sudah siap, ini kartu nama saya. Ia menyerahkan selembar kartu elegan bertuliskan Surya Pratama, Direktur PT Surya Property. Nadira menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Ia menatap nama itu lama, seakan tulisan di atas kertas itu menawarkan jalan baru dalam hidupnya. Jalan yang menakutkan, tapi juga membebaskan. Setelah Pak Surya pamit, Nadira kembali duduk di teras. Matanya menelusuri setiap sudut rumah. Dinding kusam, jendela yang catnya mengelupas, kursi rotan peninggalan ibu yang mulai rapuh.
Semua menyimpan kenangan, tapi juga menyimpan luka. Air matanya menetes lagi, bukan karena sedih semata, melainkan karena bingung. Apakah aku benar-benar siap melepas rumah ini? Kalau aku jual, berarti aku juga melepas semua kenangan ayah dan ibu. Namun bayangan keluarganya saat meninggalkannya kembali menyeruak. Wajah Ratna yang sinis, suara Reza yang acuh, dan Raka yang memperlakukannya seperti penjaga rumah. Ia memejamkan mata, menggenggam kartu nama itu erat. Kenapa aku harus terus menjaga sesuatu yang tidak lagi membuatku bahagia? Bisiknya lirih. Malam itu, Nadira duduk lama di depan meja kerja kecil di kamarnya. Ia membuka buku harian peninggalan ibu, membolak-balik halamannya. Tulisan tangan sang ibu seakan berbicara langsung padanya. Nadira, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tak berarti. Hidupmu milikmu sendiri. Kata-kata itu, seminggu penuh Nadira hidup dalam pergulatan batin. Setiap kali ia menyapu halaman rumah tua itu, kenangan masa kecil datang menghantam. Ia ingat betul bagaimana dulu ayahnya menanam pohon mangga di depan rumah. Lalu mereka sekeluarga sering duduk di teras sambil menikmati buahnya. Kini pohon itu masih berdiri kokoh, tapi terasa asing, seperti saksi bisu bagaimana kasih sayang keluarganya terkubur bersama waktu. Setiap malam, sebelum tidur, Nadira menatap langit-langit kamar dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku tega menjual rumah ini? Rumah yang katanya warisan keluarga. Tapi hanya aku yang menjaganya? Kalau aku menyerah, apakah itu salah? Pertanyaan itu membuatnya menangis. Tapi di balik tangisnya, ada bara kecil, keinginan untuk merdeka dari luka yang terus dipelihara. Hari itu, Nadira melangkah ke kantor notaris bersama Pak Surya. Di tangannya, map berisi dokumen penjualan terasa berat, seolah seluruh beban masa lalunya ikut terikat di dalamnya. Ruang kantor itu dingin, harum wangi kayu, dan sangat formal. Seorang notaris berusia sekitar 40 tahun menyambut mereka dengan senyum profesional. Silakan duduk, Bu Nadira. Apakah benar ini keputusan Anda? Tanyanya, memastikan. Nadira menatap kertas di hadapannya. Tinta hitam di atas putih seakan bersuara. Ini jalan baru. Tangannya gemetar. Tapi ia mencoba meneguhkan hati. Ya, ini keputusanku, jawabnya lirih. Tangan itu akhirnya bergerak, menorehkan tanda tangan. Setiap goresan terasa seperti pisau yang mengiris ingatan, tapi juga seperti kunci yang membuka pintu kebebasan. Setetes air mata jatuh mengenai kertas, meninggalkan noda samar. Notaris pura-pura tak melihat, sementara Pak Surya menatap dengan hormat, seakan mengerti bahwa keputusan ini lahir dari luka yang dalam. Selesai menandatangani, Nadira menghela napas panjang. Ada rasa sakit, tapi juga ada ruang lega di dadanya. Ia tak lagi terikat oleh rumah yang selalu mengingatkannya pada rasa tak dianggap. Biarlah rumah itu pergi, seperti halnya kasih sayang mereka yang sudah lama pergi dariku, batinnya. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan tetangga, Nadira memindahkan barang-barang pribadinya. Koper berisi baju, foto lama, beberapa buku kesayangan, dan kotak kecil peninggalan ibunya. Ia memilih kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu jauh lebih kecil, dindingnya hanya semen kasar, atapnya berderit kalau angin kencang. Tapi anehnya, di sana ia merasa lebih bebas. Tak ada suara meremehkan, tak ada tatapan sinis. Hanya dirinya, sepi, dan doa-doa yang mengalir lebih jernih. Saat malam pertama di kontrakan itu, Nadira duduk di lantai beralas tikar. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit. Di depannya, segelas teh panas mengepul. Ia tersenyum lirih, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku ingin hidup bukan untuk mereka, tapi untuk diriku. Biarlah nanti mereka tahu, aku juga punya harga diri. Kalimat itu meneguhkan hatinya. Meski kesepian masih menusuk, ada sesuatu yang baru lahir, keberanian. Keberanian yang ia tahu akan mengubah jalan hidupnya selamanya.
Suara deru mesin mobil besar terdengar berhenti tepat di depan rumah tua itu. Tawa riang dan obrolan bercampur, memenuhi suasana sore yang cerah. Raka turun lebih dulu, disusul Ratna, Reza, dan anak-anak mereka yang masih sibuk berebut kantong oleh-oleh. Bali tampak masih melekat di wajah mereka. Kulit sedikit terbakar matahari, rambut beraroma laut, dan hati penuh kesenangan. "Ah, akhirnya pulang juga," kata Ratna sambil menepuk-nepuk lengannya yang pegal. Reza mengangguk. Pasti Nadira sudah menyiapkan rumah dengan rapi. Seperti biasa. Mereka semua tersenyum tipis, menganggap Nadira memang tak punya peran lain selain menjadi penjaga rumah. Namun langkah mereka terhenti seketika begitu mendekat ke pagar. Di sana, terpampang papan kayu besar dengan cat merah menyala. Dijual sudah lunas. Mata mereka membelalak. Tawa yang barusan pecah mendadak terhenti, berganti bisik-bisik panik. "Apa ini?" Suara Raka tercekat. Matanya menatap papan itu seperti tak percaya. Ratna spontan mendekat, meraba papan kayu itu. Tidak mungkin. Rumah ini rumah warisan. Nadira pasti hanya bercanda. Namun jelas sekali, papan itu bukan lelucon. Di balik pagar, rumah tampak sepi. Tirai jendela sudah berbeda. Ket tembok terlihat baru. Dan gembok di pintu pagar bukan lagi milik mereka. Reza mencoba menggoyang-goyangkan pagar, tapi tak bisa. "Ini, gemboknya bukan yang kita pakai. Kapan Nadira sempat mengganti semua ini?" Wajahnya mulai pucat. Anak-anak mereka yang tadi ribut, kini ikut terdiam. Suasana yang semula penuh kegembiraan, berubah jadi mencekam. Angin sore berhembus pelan, membuat papan kayu bergoyang, seakan mengejek kepanikan mereka. Ratna mulai gelisah. Jangan-jangan rumah ini benar-benar sudah dijual." Suaranya bergetar. Raka, yang paling tua, mencoba menenangkan dengan nada keras. "Tidak mungkin. Nadira tidak berhak menjual rumah ini sendirian. Aku harus bicara dengan dia sekarang juga." Namun, meski kata-katanya penuh emosi, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Takut kalau semua kenyataan benar adanya. Mereka berdiri tertegun di depan pagar, membawa koper dan oleh-oleh yang kini terasa tak berguna. Semua kesenangan liburan seakan sirna dalam sekejap. Bayangan tentang rumah yang selalu mereka anggap hak keluarga besar kini runtuh, berganti dengan kenyataan pahit. Rumah itu sudah bukan milik mereka lagi. Anak Ratna yang kecil bertanya polos, "Mama, kenapa kita nggak bisa masuk rumah?" Pertanyaan itu membuat Ratna semakin kalut. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam kepanikan itu, Raka merogoh ponselnya. Jemarinya gemetar ketika mencoba menekan nomor Nadira. Sementara Reza terus berjalan bolak-balik di depan pagar, gelisah, seperti hewan yang kehilangan tempat kembali. Sore itu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah yang dulu mereka anggap milik bersama. Sebuah rasa takut, marah, dan tak percaya berkecamuk, menunggu jawaban dari satu-satunya orang yang mereka anggap hanya penjaga rumah, Nadira. Dan ketika ponsel akhirnya tersambung, hati mereka berdebar keras, tak siap mendengar suara yang selama ini mereka abaikan.
Senja itu, kontrakan kecil Nadira yang biasanya tenang mendadak bergemuruh oleh ketukan keras di pintu. Pintu kayu tipis itu nyaris copot karena hentakan Raka yang tak sabar. "Nadira, buka pintu sekarang juga!" teriaknya. Dengan langkah ragu, Nadira membuka pintu. Wajah Raka merah padam. Ratna berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh amarah. Tanpa basa-basi, mereka menerobos masuk. Ruangan kontrakan sederhana itu terasa semakin sempit dengan kehadiran emosi yang meluap-luap. "Kamu gila, Nadira?" Suara Raka meledak. "Kenapa jual rumah warisan tanpa izin kami? Apa kamu sudah tidak punya hati?" Ratna menimpali dengan nada tajam. "Kami baru pulang dari liburan, dan apa yang kami lihat? Papan bertuliskan sudah lunas. Kau menghancurkan semuanya." Nadira berdiri kaku di sudut ruangan. Hatinya bergetar hebat, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Ia menatap mereka dengan mata basah, mencoba menahan air mata yang hampir pecah. Dengan suara rendah namun mantap, ia berkata, "Kalian tinggalkan aku. Kalian tertawa bahagia seolah aku tak ada. Rumah itu bukan lagi rumah kita, tapi beban untukku seorang diri. Kalian tak pernah peduli. Jadi, aku memilih merdeka." Kata-kata itu jatuh seperti belati. Ruangan hening seketika. Bahkan Ratna yang tadinya berteriak kini hanya bisa menatap dengan mulut terbuka, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Raka menggeleng keras, mencoba menyangkal. "Tidak, Nadira, kau salah paham. Rumah itu adalah warisan orang tua kita. Kau tidak berhak menjualnya begitu saja. Itu hak kita semua." Nadira menatapnya tajam, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Hak kita semua? Di mana kalian saat aku membersihkan atap bocor, menyapu halaman penuh daun, menjaga rumah itu dari retak demi retak? Di mana kalian saat aku kesepian, hanya ditemani dinding yang berlumut? Kalian hanya datang saat butuh tempat berkumpul, lalu pergi dengan tawa. Kalian meninggalkan aku di dalam sangkar itu." Ratna mencoba menahan tangis, tapi egonya menutupinya. "Tapi tetap saja, Nadira, kau tidak boleh sepihak." Nadira mendekat selangkah, menatap kakaknya lurus-lurus. "Kalau aku tidak boleh sepihak, kenapa kalian juga sepihak meninggalkan aku? Pergi liburan tanpa mengajakku, bahkan menertawakan keberadaanku. Di mana keadilan untukku, Ratna?" Suasana memanas. Nafas mereka saling bersahutan, seperti bara yang siap meledak. Raka memukul meja kayu di kontrakan itu, membuat gelas teh berguncang. "Kau menghancurkan keluarga ini, Nadira." Nadira balas dengan suara bergetar tapi mantap. "Tidak, Kak. Kalianlah yang menghancurkannya sejak lama. Aku hanya berhenti berpura-pura kuat." Keheningan jatuh. Ratna memegang lengan Raka, mencoba menenangkannya, meski wajahnya sendiri penuh kebingungan. Kata-kata Nadira menembus lebih dalam dari yang mereka kira. Selama ini mereka memang tak pernah benar-benar melihat pengorbanannya. Di luar, langit senja meredup, menyisakan cahaya jingga yang masuk lewat jendela kecil kontrakan. Nadira berdiri tegak di bawah cahaya itu, seperti menemukan kekuatan baru. Ia bukan lagi gadis bungsu yang hanya diam dan menerima perlakuan. Ia kini perempuan yang berani memilih jalan sendiri, meski harus melawan keluarganya sendiri. "Mulai sekarang," bisik Nadira, suaranya tegas, "aku tidak akan lagi membiarkan diriku jadi bayangan di dalam keluarga ini. Aku punya harga diri, dan kalian harus belajar menerimanya." Raka dan Ratna hanya terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, membakar sekaligus menusuk hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka tak punya jawaban. Awalnya, kemarahan keluarga besar Nadira tak terbendung. Raka mondar-mandir sambil menelpon sana-sini, mencoba mencari celah hukum untuk membatalkan penjualan rumah. Ratna menangis keras, mengeluh bahwa adiknya sudah keterlaluan. Sementara Reza berusaha mencari alasan agar tanggung jawab tidak jatuh pada dirinya. Namun semakin lama, semakin jelas kenyataannya.
Semua bukti menunjukkan rumah itu sah dijual. Dan yang lebih pahit, mereka tidak pernah benar-benar berhak menuntut, karena sejak orang tua mereka wafat, hanya Nadira yang menetap di sana, merawat setiap sudut rumah, menanggung biaya perbaikan dari uang seadanya, bahkan membayar pajak tahunan seorang diri. Luka ego mereka perlahan disusul rasa bersalah. Kenangan-kenangan yang mereka abaikan kini kembali menghantui. Mereka ingat saat hujan deras melanda dan atap rumah bocor parah. Hanya Nadira yang naik ke genteng dengan jas hujan, sementara mereka duduk nyaman di rumah masing-masing. Mereka ingat halaman penuh rumput liar, yang setiap bulan hanya Nadira yang membersihkannya. Dan mereka juga ingat wajah lelah adiknya, yang sering tersenyum kecil meski jelas hatinya kesepian. Ratna terdiam paling lama. "Selama ini, kita benar-benar buta, ya?" bisiknya pada Raka suatu malam. Raka tak menjawab, hanya menunduk. Mereka tahu semua sudah terlambat. Rumah itu kini bukan milik keluarga lagi. Sementara itu, kehidupan Nadira perlahan beranjak ke arah baru. Dari hasil penjualan rumah, ia tidak foya-foya. Ia menyewa kontrakan mungil untuk tempat tinggal, lalu menyisihkan sebagian besar uangnya untuk membuka sebuah usaha kecil. Nadira membuka warung teh dan camilan sederhana di dekat kontrakannya. Dengan meja kayu, beberapa kursi plastik, dan aroma gorengan hangat, warung itu mulai menarik pelanggan sekitar. Awalnya, tetangga hanya sekadar mampir. Namun lambat laun, banyak orang betah duduk berlama-lama di sana. Mereka menikmati teh hangat buatan Nadira yang aromanya khas, bercampur dengan senyum ramah yang selalu ia berikan. Warung kecil itu tumbuh menjadi tempat pertemuan warga. Ada yang sekadar berbincang, ada yang singgah melepas lelah. Setiap malam, setelah menutup warung, Nadira duduk di beranda kontrakannya. Secangkir teh hangat selalu menemani. Dari jauh, ia mendengar suara kehidupan kota. Kendaraan melintas, anak-anak tertawa, kadang musik dari rumah tetangga. Semuanya sederhana, tapi hatinya terasa jauh lebih lapang. Sore itu, ia menatap langit oranye, membiarkan angin senja menyentuh wajahnya. Di dalam hati, ia berbisik, kadang, untuk menghargai diri sendiri, kita harus berani melepaskan. Rumah itu mungkin tempat kenangan, tapi juga tempat luka. Kini aku bebas, dan aku bisa membangun hidupku dengan cara yang kuinginkan. Senyum merekah di wajahnya. Bukan senyum pahit seperti dulu, melainkan senyum tulus yang lahir dari hati yang akhirnya menerima. Ia sadar, hidup tak menunggu orang lain untuk menghargai kita. Kita sendiri yang harus melakukannya. Dan ketika kelak keluarga besarnya menyadari semuanya, Nadira tak lagi menyimpan dendam. Ia hanya menyimpan pelajaran, bahwa keberanian melepaskan bisa menjadi pintu menuju kehidupan baru. Malam turun perlahan, lampu jalan menyala. Nadira meneguk teh hangatnya sekali lagi, merasakan kehangatan mengalir hingga ke hati. Ia menutup mata, mengucap syukur dalam doa lirih. Hidupnya mungkin tak mewah, tapi kini ia benar-benar merdeka.